Nah, baik, ini adalah video terakhir tentang materi yang di periode di video sebelumnya yang membahas tentang izin tinggal ya. Nah, sebelum kita membahas materi lanjut tentang itu, di sini kami menyediakan Theo ya, teman-teman, bagi yang mau untuk Theo keimigrasian pemula ya. Hanya 49.000 terdiri dari dua paket tryout, bukan hasil generate AI ya. Jadi nggak akan ada istilah soalnya berulang, lengkap dengan pembahasan di bagian atasnya setelah pengerjaan dan skor langsung keluar dan dapat dikerjakan berulang. Soal hafalannya 70%, soal aplikatifnya 30%, teman-teman. Ya, oke. Kita langsung mulai saja untuk materi yang akan kita pelajari. Nah, kita masuk. Oke, lanjutannya ya dari kemarinnya. Ya, Golden Visa. Apa sih Golden Visa? Golden Visa Indonesia itu adalah visa yang diberikan untuk apa ya? Sementara untuk tinggal pada periode tertentu demi ingat nih mendukung ekonomi nasional. Boleh diberikan Golden Visa apabila seseorang atau korporasi tersebut itu berdampak pada nasional ekonomi atau ekonomi nasional kita, gitu ya. Tinggalnya 5 sampai 10 tahun. Investment-nya itu tuh untuk individu 0,35 USD sampai 5. Kemudian corporate juga sama ya. Corporate tuh 25 sampai 50, sorry. Corporate tuh kayak bisa dibilang semacam perusahaan gitu ya. Ada 9 tipe jenis dari Golden Visa dan persyaratannya. Pertama, investor individual ya. Ini itu tuh boleh dengan membuat company. Kemudian individual investor juga tanpa membuat company juga boleh nggak apa. Kemudian company investor, kemudian diaspora. Diaspora maksudnya di sini orang asing yang merupakan orang Indonesia sebelumnya. Atau diaspora orang asing yang uh, descendant of former Indonesian citizens gitu ya. Nah, jadi dia pernah jadi orang Indonesia dulunya gitu ya. Nah, kemudian second home, jadi rumah keduanya. Global talent. Ini juga bisa mungkin seperti global talent ini bisa seperti pesepak bola ya, kira-kira seperti itu. Kemudian personage, kemudian silver hair. Nah, for individual investor or corporate itu untuk yang satu ya. Subject is for BOD or BOC. Foreigners, descendants of former Indian citizen itu harus punya kerjaan. Second home itu tidak untuk tujuan bekerja ya. Jadi untuk second home-nya aja, untuk rumah keduanya, tapi bukan untuk tujuan bekerja gitu. Nah, di sini jenis persyaratan visa tinggal terbatas ya untuk golden visa ya. Kita bahas di sini golden visa. Nah, investor perorangan mendirikan perusahaan masa tinggalnya 5 sampai 10 tahun. Jadi semua 5 sampai 10 tahun nih. Investor perorangan juga tidak mendirikan perusahaan. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya untuk tarif PNBP-nya, persyaratannya ini. Nah, mungkin yang paling utama untuk persyaratannya kalau dia mendirikan perusahaan sudah pasti pernyataan komitmen bahwa orang asing akan mendirikan perusahaan. Nah, itu harus ada komitmennya. Kalau untuk eh, tidak mendirikan perusahaan, harus berhubungan dengan yang namanya untuk pengajuan 5 tahun atau 10 tahun, itu tuh ada beberapa yang harus dipenuhi. Seperti obligasi pemerintah Indonesia paling sedikit 350 ya, 350 USD ya. Kemudian untuk obligasi pemerintah untuk 10 tahun, itu tuh 700 US. Nah, kemudian untuk direksi atau komisaris perusahaan yang akan didirikan, sama juga ya. XWNI artinya dia pernah jadi warga negara Indonesia kemudian keluar menjadi warga negara asing gitu ya. Ini bisa diperhatikan di sini juga. Tapi untuk XWNI ini hanya 5 tahun, tarif PNBP-nya bisa. Jadi dia nggak bisa 10 tahun. Jadi dari semua yang ada ya, dari semua yang ada nih, XWNI cuma 5 tahun, rumah kedua juga atau second home juga cuma 5 tahun. Kemudian ya berarti cuma itu doang ya, cuma kedua itu aja. Selain itu tuh bisa untuk 5 sampai 10 tahun. Oke. Nah, eh, type of stay permit. Nah, jenis dari stay permitnya apa aja sih gitu ya. Satu, izin tetap tinggal, izin tinggal terbatas, izin tinggal kunjungan. Ini menunjukkan dari lama stay-nya. Makin ke atas makin lama pada umumnya ya. Nah, imigrasi Indonesia memiliki tiga jenisnya. Ini tadi udah kita jelasin. Izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap diperoleh melalui konversi melalui kantor imigrasi sesuai tempat tinggalnya.
Jangka waktu izin tinggal bervariasi dari 1 hari hingga 5 tahun. Jadi maksudnya 5 tahun gitu. Orang asing yang masuk ke Indonesia dengan visa tinggal terbatas diberikan konversi izin tinggal kunjungan. Nah, kode kapal, anak buah kapal, atau ahli kapal kawin sah dengan warga negara Indonesia. Anak orang asing yang kawin dengan warga negara Indonesia yang belum berumur 18 tahun dan golden visa. Nah, ini biasa lah untuk orang-orang yang sering keluar negerinya juga ya. Jadi dia bekerja sebagai nakoda tadi, sebagai apa namanya bekerja di kapal gitu ya. Izin tinggal diberikan berdasarkan visa yang diperoleh oleh otoritas di wilayah Indonesia atau melalui konversi. Nah, ini penyesuaian jenis izin tinggal, kegiatan dan masa berlaku dan proses dalam pemberian izin tinggal keimigrasian. Untuk secara umum, setiap orang asing masuk wilayah Indonesia wajib memiliki izin tinggal. Setiap orang asing hanya dapat memiliki satu izin tinggal. Jadi nggak bisa pakai yang jenis ketiga-tiganya, harus salah satunya. Jenis izin tinggal dan kewenangan. Izin tinggal terdiri dari izin tinggal kunjungan, terbatas dan tetap tadi, itu ada syaratnya seperti ini ya. Masa berlaku izin tinggal juga pastinya ada batasnya. Gitu. Ini teman-teman bisa lihat di sini ya. Izin tinggal diberikan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun. Izin tinggal dapat dilakukan perpanjangan sampai dengan jangka waktu tidak terbatas. Jadi nggak ada batasnya. Perpanjang aja terus kalau masih mau stay di Indonesia gitu. Nah, ketentuan terkait pemberian dan perpanjangan izin tinggal kunjungan. Nah, di sini subjek pemberian izin tinggal kunjungan orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan kunjungan, visa kunjungan saat kedatangan, anak yang baru lahir di wilayah Indonesia, ya, orang asing dari negara yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa, orang asing bertugas sebagai awak alat angkut, orang asing yang masuk wilayah Indonesia dalam keadaan darurat, dan orang asing yang bertugas sebagai awak alat angkut yang berlabuh dan berada di wilayah Indonesia. Untuk umum atau VK atau VKBP yaitu pemberian pertama 60 hari, perpanjangan juga 60 hari, total masa tinggalnya 180 hari gitu. Dan teman-teman bisa lihat ya, 180 hari untuk prainvestasi tugas pemerintahan 60 hari, pemagangan 180 hari, uji coba kemampuan 60 hari, umum 30 hari. Bisa teman-teman lihat di sini ya, asal visanya juga VK, VKBP sama ini untuk tiganya, ini VK, VK, ini VK SK. Nah, kalau di sini yang nggak bisa di-convert, nggak bisa diubah ya, itu tuh hanya yang umum, VKSK ya. Nah, mekanisme pemberian dan perpanjangan izin tinggal tuh bisa teman-teman lihat di sini ya. Dari pengajuan visa, persetujuan visa, pemeriksaan di TPI, pemberian izin tinggal, ya, jadi di-approve. Nah, habis itu baru kita dapat izin tinggal kunjungannya. Kalau untuk perpanjangan, tinggal pengajuan perpanjangan, verifikasi dokumen, pengambilan biometrik, bisa wajah, bisa tangan, ya bebas. Verifikasi pembayaran, di-approve, disetujui oleh kepala kantor, baru izin tinggalnya diperpanjang, gitu ya. Bisa diperpanjang. Nah, tapi biasanya pada umumnya itu bisa mendaftar dulu ya di izin tinggal online.imigrasi.go.id. Gitu. Nah, ketentuan lebih lanjut terkait izin tinggal kunjungan ya. Pemberian izin tinggal kunjungan ini sudah dijelaskan jangka waktu ITK yang berasal dari visa terhitung sejak diberikan tanda masuk. Nah, perpanjangannya gimana? Perpanjangan ITK dilaksanakan paling cepat 14 hari sebelum ITK berakhir. Nah, warga negara dari negara calling visa tidak dapat diberikan ITK dari bebas visa kunjungan dan visa kunjungan saat kedatangan. Apabila perpanjangan diajukan sebelum ITK berakhir namun penyelesaiannya melebihi masa berlaku, maka ITK tidak bisa maka itu tidak diperhitungkan overstay gitu ya. Kemudian permohonan ITK bagi anak yang baru lahir, orang tua pemegang ITK diajukan paling lama 90 hari sejak tanggal kelahiran. Perhitungan jangka waktu perpanjangan ITK adalah 1 hari setelah tanggal ITK berakhir. Pemberian ITK bagi OA yang masuk dalam keadaan darurat dilaporkan kepada Direktur Jenderal. OA dapat mengganti penjaminan, OA di sini maksudnya orang asing ya, dapat mengganti penjaminan saat perpanjangan dengan melampirkan surat pernyataan pemutusan penjaminan dengan penjaminan lama yang dikirimkan ke penjamin lama dengan diketahui penjamin baru dan ditembuskan ke kepala kantor imigrasi yang wilayah kerjanya mencakup alamat domisili ya. Nah, ini sudah jelas ya ketentuannya tadi, bisa dibaca lagi yang ini. Kemudian mekanisme penerbitan izin tinggalnya juga udah hampir sama. Perbedaannya kalau dia conversionnya itu tempat yang mengeluarkan, kalau contohnya kantor imigrasi ya cuma 30 sampai 60 hari. Tapi kalau mekanisme issue ya pengeluarannya untuk checkpointnya di kantornya, terus length of stay-nya tinggalnya cuma 180 sampai
180 hari sampai 5 tahun. Cuma ini lebih lama malah gitu ya. Oke, gitu ya. Nah, ini perpanjangan izin tinggal terbatasnya. Hampir sama, nggak jauh beda kok. Kemudian ini untuk perpanjangan izin tinggal tetap. Nah, mungkin izin tinggal tetap ini memang mungkin sedikit lebih banyak prosedurnya. Oke, pemberian dan perpanjangan pelaporan izin tinggal tetap juga ini bisa diperhatikan ya. Issuance-nya, extend-nya, memperpanjangnya, reportnya, laporannya gimana gitu ya. Nah, ketentuan terkait alih status izin tinggal dan perubahan penjaminan jabatan ini bisa dilihat untuk umum subjek alih status izin tinggal terbatas, masa berlaku di izin tinggal dan pemberiannya. Ini hak dan kewajiban penjamin keimigrasian ya, bisa teman-teman lihat di sini. Penjamin atau orang korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan kegiatan orang asing selama berada di wilayah Indonesia. Satu, orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di Indonesia. Dua, pemegang izin tinggal kunjungan, tinggal terbatas dan tetap. Tidak berlaku bagi orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia. Jadi nggak bisa. Kalau orang asing yang kawin dengan Indonesia, nggak berlaku sebagai penjamin dia, gitu ya. Kemudian pelaporan pengembalian dokumen keimigrasian. Pemegang izin tinggal terbatas bermaksud meninggalkan wilayah Indonesia dan tidak ingin masuk kembali. Kalau penjamin atau penanggung jawab orang asing ingin mengakhiri penjaminnya terhadap orang asing berada di wilayah Indonesia dan izin tinggal terbatasnya masih berlaku. Orang asing berada di luar wilayah Indonesia atau kembali ke negara asalnya dan dia termasuk dan tidak bermaksud untuk masuk ke wilayah Indonesia sedangkan izin tinggalnya masih berlaku. Sedangkan harus meninggalkan wilayah Indonesia dalam waktu paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal cap Return of Immigration Document. Jadi pengembalian dokumen imigrasinya. Nah, pengecualian penjaminan diberikan kepada beberapa kategori. Satu, pemegang ITK yang berasal dari BPK, VK, SK, atau VK dalam rangka wisata, dalam rangka penanaman modal, prainvestasi, atau rumah kedua, kemudian menikah dengan warga negara Indonesia secara sah. Ini pengecualian ya. Kemudian kewajiban penjamin bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing, wajib membayar biaya, memberikan laporan secara berkala. Subjek penjamin, yaitu perseroan terbatas, perseroan perorangan, dan sebagainya. Dalam rangka kerjasama, pemerintah, yaitu perwakilan asing Indonesia, organisasi internasional, non pemerintahan di Indonesia, atau instansi di pemerintahan. Nah, untuk immigration fee-nya itu artinya biaya ya. Biaya imigrasinya berapa sih gitu ya. Bisa teman-teman lihat di sini ya. Berdasarkan peraturannya juga di PP Peraturan Pemerintah 28 tahun 2019 semua ya. Ini untuk visit visa single, multiple arrival, stay visa arrival ya. Paling ini ya, kalau dari USD-nya mungkin paling tinggi limited stay visa. Ya, limited stay visa. Oke, itu yang lebih mahal, paling mahal. Eh, ya, ya. Limited stay visa ya paling mahal. Kemudian visit stay permit, ini bisa dilihat ya. Sama untuk extension of visit stay permit for 30 days, sama visit stay permit 180 hari, pre-investment, ini bisa dilihat fee-nya berapa. Paling mahal adalah visit stay permit 180 hari pre-investment. Nah, ini limited stay permit dan re-entry, kalau masuk kembali lagi. Ini untuk golden visa, bisa teman-teman lihat di sini ya. Ini regulationnya sama PMK 82 tahun 2023 semua. Untuk fee-nya, mungkin yang paling mahal itu adalah fee dari multiple visit visa for 10 years, yaitu 15 juta. Untuk 5 tahun 10 juta. Gitu. Itu dia ya. Nah, itu teman-teman untuk video terakhir tentang izin tinggal keimigrasian. Nah, mungkin itu untuk video kali ini. Bagi teman-teman yang berniat mengikuti tryoutnya, silahkan langsung klik link yang ada di komen yang saya pin. Terima kasih teman-teman. Kita tutup video kali ini. Kita lanjut nanti di video selanjutnya. Good luck.